A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu jamaah kajian Ahad pagi yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, yang selalu Allah curahkan, sehingga di dalam menjalani dinamika kehidupan ini tentu kita tidak selalu mulus-mulus saja. Bahwa perjalanan kehidupan itu ada kalanya Allah menghadirkan kebahagiaan yang tak terhingga, yang ada kalanya kebahagiaan itu terkadang ketika agama tidak mampu membentengi hati kita, maka yang terjadi adalah kebahagiaan itu melalaikan kita semuanya. Terkadang juga Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kehidupan kita ini penuh dengan derai air mata yang tidak lain dan tidak bukan, tentu kesedihan itu bukan semata-mata menjadi kebencian Allah terhadap hambanya, tetapi bisa jadi kesedihan, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran yang Allah hadirkan dalam hidup kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai pengingat bagi kita semua. Maka patut kita bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk di dalam hati kita. Terlebih adalah kenikmatan iman dan Islam yang tidak semua orang miliki, adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang tentu kita syukuri, tidak hanya kita ikrarkan bilisan, tetapi kita syukuri atas nikmat-nikmat itu menjadi wasilah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda yang pada saat itu mendapatkan wasilah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, memberikan pencerahan di dalam kegelapan kehidupan, sehingga kita hari ini mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang tentu itu bahwa sesungguhnya kehidupan adalah pilihan. Duduknya kita di sini tentu bukan kebetulan. Ikhlasnya kita di sini tentu bukan sebuah kebetulan. Tetapi ada sebuah perjuangan dan ketulusan yang kita itu memilih. Apakah menarik selimut yang lebih nikmat atau duduk sambil ngantuk, yang kadang-kadang kita ini heran. Ya, inilah ujian kita. Kalau di dalam masjid kita itu untuk bertahan menjadikan mata kita itu 100% itu terkadang berat. Ngaji itu kalau sudah 5 menit kadang rasanya dekluk. Tapi kalau setelah itu biasanya tambah padam, apalagi kalau sotonya sudah keluar gitu kan. Kerungu klontengan mangkoknya. Tetapi inilah bahwa memang perjalanan hidup itu ya harus diperjuangkan. Bapak dan Ibu jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini tentu kami tidak memberikan sebuah proses menggurui. Tentu ini adalah sharing bagi diri saya dan pengingat, apalagi kalau soal masalah
ilmu, umur, bapak dan ibu lebih duluan daripada saya. Sehingga mungkin ini hanya sebuah cara Allah saja. Saya diberikan kesempatan untuk di depan yang tentunya tidak lebih baik dari bapak dan ibu semuanya. Tapi setidaknya kita adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bahwa manusia itu bukanlah seorang malaikat yang ia tidak punya hawa nafsu. Allah menjadikan malaikat ini sebagai makhluk yang selalu beramal baik, tidak punya nafsu. Malaikat. Tetapi manusia ini bukanlah iblis yang tentu dia sudah berikrar tidak akan berbuat baik, tidak akan menyembah Allah, meskipun iblis itu tahu bahwa menyembah Allah itu adalah kewajiban, tetapi karena ingkarnya, dia adalah makhluk Allah yang sudah dijamin oleh Allah tidak akan mampu mencicipi, jangankan baunya, pintunya saja dia tidak akan pernah melihat yang namanya pintu surga. Tetapi manusia ini adalah di antara memiliki sifat kelembutan seperti malaikat, memiliki fitrah bahwa manusia itu punya qalbun, hati yang diberkahi oleh Allah, yang tentu manusia itu sesungguhnya fitrahnya adalah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kalaupun toh ada di antara kita maupun diri kita yang terkadang tergelincir, itu sesungguhnya kita bukan tidak tahu, tetapi kita khilaf, tidak mampu menjaga benteng dari sebuah hati ini lepas. Maka terkadang kita menyesal. Maka inilah taubatan nasuha, itu adalah taubat yang penuh dengan penyesalan. Karena manusia itu sesungguhnya tahu bahwa hati manusia itu mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Dan manusia ini bukanlah iblis yang selalu bermaksiat. Maka jamaah sekalian, kita selalu mengikhtiarkan untuk bagaimana menjadikan keimanan kita itu, ketakwaan kita itu selalu tertambat di dalam hati kita. Salah satu di antara cara kita untuk menjaga hati kita ini selalu tertambat, terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala tentu adalah selalu bertolakul ilmu. Tidaklah mungkin manusia itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk kalau dia tidak pernah menghadirkan dirinya di majelis ilmu. Mana mungkin ia akan mampu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan dalam makna takwa, kalau ia tidak pernah menghadirkan dirinya ke dalam majelis-majelis ilmu. Dan semoga kita ini seperti janji Rasulullah, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, ya keluar dari rumahnya sampai dia kembali ke dalam rumahnya, maka Allah akan berikan thoriqon ilal jannah, dimudahkan jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Ini adalah ayat tentang Isra wal Mi'raj. Tentang diperjalankannya Rasulullah SAW yang dalam nalar manusia itu tidak mungkin, tetapi dalam tangan Allah lah apa-apa yang tidak mungkin itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diperjalankan dalam Isra wal Mi'raj tentu tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi bi'abdi, menjadi seorang hamba. Hamba itu adalah
Seseorang yang selalu patuh, hamba itu adalah seseorang yang tidak mungkin bisa apa-apa kecuali ada yang memperjalankannya. Maka inilah jamaah sekalian, Allah mengingatkan kepada diri kita. Tidak ada yang mampu menjadi sebuah kesombongan dalam hidup kita. Tidak ada yang mampu diri kita ini mencapai titik puncak klimaks kehidupan, baik itu di dunia dan di akhirat, kecuali campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah, yaitu tentang seorang anak muda yang dia melihat seorang bapak-bapak penjual kerupuk, tetapi dia buta. Ketika itu pemuda ini berjalan di pinggir jalan, lalu melihat ada seorang bapak-bapak berjualan kerupuk. Dari kejauhan nampaknya biasa-biasa saja, tetapi semakin mendekat ternyata bapak ini menjajakan kerupuk ya, dengan membawa bambu, lalu ada tempat centelannya begitu. Nah, kerupuk itu dicantelkan. Tetapi semakin dekat ternyata pemuda ini mendapati penjual kerupuk ini adalah bapak-bapak yang buta. Tentu sebagai orang yang beriman, yang memiliki empati, saya yakin bapak dan ibu pun sama. Karena kita punya iman, kadang kalau ada orang yang jualan, kadang kita beli itu bukan karena kita butuh. Ada seorang bapak-bapak tua jualan pisang di pinggir jalan, kadang kita itu melihat itu kasihan. Atau kadang itu kita membayangkan dalam diri kita, andaikan besok kalau kita sudah tua, renta seperti itu, aku besok kaya menunggu. Sehingga ada rasa welas asih, kalau orang Jawa mengatakan. Lalu dalam bahasa normalnya ya, punya rasa empati, peduli. Pemuda ini peduli, punya rasa empati, lalu ia datangi bapak itu, dia tanya, "Pak, harga kerupuk ini berapa?" Lalu bapak ini mengatakan, "Nak, harga kerupuk ini harganya 6.000 rupiah." Lalu pemuda ini bertanya, "Apakah bapak ini benar tidak melihat?" "Ya, Nak." Lalu dia bertanya lagi, "Seandainya kalau ada orang yang datang mau beli kerupuk bapak, lalu dia ini minta kembalian, sedangkan dia itu uangnya sesungguhnya tidak ada kelebihannya atau bahkan kurang, lalu bagaimana, Pak? Sedangkan engkau ini tidak melihat." Jawaban bapak ini sederhana, "Nak, semua rizki itu sudah ada jatahnya. Rizki itu sudah tertakar, maka tidak akan mungkin tertukar. Kalaupun toh ada orang yang berniat seperti itu, artinya itu belum rizki saya. Tetapi kalau ada orang yang dia itu dengan jujur dan itu memang dia membeli kerupuk saya, ya itu memang rizki saya yang sudah diukur oleh Allah." Mendengar hal itu, pemuda ini lalu mengeluarkan uangnya 50.000 dan yang membeli satu bungkus kerupuk tanpa meminta kembalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita ambil dari sekelumit kisah itu adalah, kalau bapak tadi itu tidak punya bekal agama, kalau dia itu tidak dekat dengan Sang Pencipta, tentu jawabannya tidaklah seperti itu. Jawaban seseorang yang menyandarkan tentang qadarullah, tentang nasib hidupnya, yang itu dengan hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jawaban itu
bukanlah jawaban tiba-tiba, tetapi adalah jawaban proses di mana ia menemukan Allah di dalam hatinya. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu kesadaran diri seorang hamba adalah tatkala ia tahu apa posisi hamba, apa posisi seorang hamba terhadap Rabbnya. Ia tidak akan pernah mengkhawatirkan tentang hidupnya karena ia yakin bahwa setiap perjalanan hidup itu adalah proses apa yang Allah gariskan. Maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gambaran-gambaran tentang perjalanan hidup itu di dalam Al-Qur'an amatlah banyak. Karena Al-Quran itu selain isinya adalah perintah dan larangan, Allah juga menceritakan tentang kisah-kisah orang terdahulu yang itu menjadi wasilah pengingat bagi hamba-hambanya yang tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai wasilah la'allakum tattaqun, sebagai wasilah menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang dia akan mendapatkan gelar takwa. Kita tentu melihat bagaimana kisah para sahabat yang tentu perjuangan beliau tidak semata-mata menahan lapar, tidak semata-mata menahan bulian, tidak semata-mata menahan gunjingan. Lebih dari itu, perjuangan menikmati manisnya iman adalah jiwa dan raganya ia gadaikan demi untuk memegang satu kalimat, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mindset sebagai seorang hamba ketika hidup itu sudah tersandarkan kepada Allah, kalaupun toh dia itu kecewa, kalaupun toh dia itu gagal, maka selalu ada satu alasan untuk tetap kembali kepada Allah dan tidak akan mutung, karena ia yakin bahwa apa yang terjadi itu adalah qadarullah. Maka yang pertama, sadar menjadi seorang hamba itu adalah meyakini bahwa hamba itu lemah. Hamba itu lemah, maka Allah lah yang menguatkan kita. Kita meyakini bahwa diri kita ini tidaklah akan mampu kecuali tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya apapun. Maka kita sadar jamaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan manusia lahir itu dari tidak punya apa-apa, lalu kembali kepada Allah tidak membawa apa-apa. Bapak dan Ibu, apalagi ibu-ibu yang tentu yang sudah mengalami pengalaman nyata ketika melahirkan seorang buah hati, seorang anak ini tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Bahkan seorang ibu mungkin ketika dia lahir, anaknya lahir, yang pertama itu adalah anakku koyo ngopo, anak saya normal atau tidak. Bahkan ia pun pada saat itu tidak mampu berbuat apa-apa kecuali diambil. Bahkan mohon maaf, ketika mau dinenenkan itu juga dicarikan nenen ibunya. Lemah. Manusia itu fitrahnya sejatinya adalah lemah. Bahkan dalam Al-Quran, manusia itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang hina. Kalau bahasa Al-Quran itu adalah manusia itu dilahirkan dari nutfah, kata Allah, dari setetes air yang hina, nutfah, mani, sperma. Maka manusia ini lemah. Lalu siapa yang menjadikan manusia itu kuat?
yang menjadikan manusia kuat, ia mampu mempunyai apa-apa, dia bisa berbuat apa-apa, tidak lain dan tidak bukan adalah karena campur tangan Allah, karena Allah yang menguatkan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 28 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu ayyukhaffafi ankum wa khuliqal ansanu dha'ifa. Allah tidak memberikan keringanan kepadamu karena sesungguhnya manusia itu adalah dha'ifan. Manusia itu adalah lemah. Maka Allah lah yang menguatkan. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan seorang hamba yang dia sadar, maka tidak ada satupun cara menyombongkan dalam diri mereka karena ia tahu bahwa sesungguhnya manusia itu lemah. Allah lah yang menguatkan, Allah lah yang membaikkan. Andaikan Allah itu mau membuka aib-aib seorang hamba, Masya Allah. Setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya masa kelam, setiap orang punya jalan yang pernah menjadikan dirinya khilaf, dan itulah aib-aib. Tapi inilah hebatnya Allah, ketika manusia itu sudah bertaubat kepada Allah, maka Allah tutup rapat aib-aib kita. Andaikan Allah itu mau membuka sedikit saja, maka sesungguhnya kita ini tidaklah punya arti apa-apa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hamba itu fakir. Hamba itu tidak memiliki apa-apa, tetapi Allah lah yang mencukupkan. Betapa banyak orang-orang yang mereka menjadi budak dunia. Ia berangkat petang, ia pulang kembali petang. Ia tidak mampu melihat indahnya matahari. Ia disibukkan dengan pekerjaannya. Seakan-akan bahwa tabungan, deposito, kekayaan yang ia miliki itu menjadikan kecukupan kebahagiaan dalam hidupnya, tetapi nyatanya Allah menunjukkan kepada kita betapa banyak orang-orang yang ia diberikan rizki yang banyak, dalam tanda kutip adalah harta, tetapi tidak sedikit mereka yang tidak bisa menikmati hartanya itu. Betapa banyak orang-orang yang Allah takdirkan dengan harta yang berlimpah, rumah mewah, tetapi ia harus bolak-balik periksa, ia harus kontrol, ia harus butuh baby sister, ia harus butuh kalau perawat home care gitu ya, ia harus butuh home care. Harta yang ia kumpulkan ternyata tidak mampu menjadikan wasilah kebahagiaan, bahwa sesungguhnya dia hanya punya satu. Dia hanya minta, ya Allah sehatkan saya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah kita salah kalau kita ini bekerja mencari uang, lalu kita kumpulkan, lalu itu menjadi sebuah tabungan dalam diri kita? Tidak. Tidak salah. Surat Al-Qasas ayat 77, Allah menyampaikan bahwa carilah kampung akhiratmu, tetapi jangan engkau lupakan dunia. Memang bahwa ending dari perjalanan kehidupan itu adalah kita ada puncaknya adalah bertemu dengan Allah dengan wajah yang gembira. Karena suatu saat nanti akan ada orang-orang yang datang kepada Allah, dia kecelek. Apa ya bahasa Indonesia kecelek apa Mas Ajib? Nama Pak? Kecewa. Dia kecewa. Dia datang kepada Allah ketika di yaumul hisab, dia mengatakan, ya Allah, aku ini orang yang sudah siap. Aku dulu punya harta banyak, aku gunakan untuk membantu bangun masjid,
aku gunakan untuk memberi anak-anak yatim. Inilah pahalaku. Lalu Allah katakan, bohong kamu. Karena dulu engkau membangun masjid, membantu anak-anak yatim itu bukan karena kau menginfakkan hartamu di jalan Allah sebagaimana janjiku, engkau mensucikan hartamu dengan 2,5% zakat, tetapi kau mengeluarkan hartamu itu agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Maka cukuplah sanjungan orang-orang yang di sekelilingmu itu menjadi balasan terbaikmu di dunia. Boleh kita itu mengumpulkan harta atau kita itu bekerja keras. Tetapi bagaimana konsep harta di dalam Islam ini harus menjadi pegangan hidup kita. Jadi orang yang punya harta, jadi orang yang kaya. Selalu setiap mendapatkan gaji, ingat 2,5% itu selalu disucikan sebelum diberikan, dinafkahkan, memberi makan keluarga kita. Maka di lembaga-lembaga Islam biasanya ada lembaga zakatnya. Sehingga ketika dia gajian itu otomatis untuk menjaga kehati-hatian tidak perlu mencapai nisab. Tetapi berapapun gaji yang didapatkan maka dipotong 2,5% untuk mensucikan. Karena bisa jadi cara kita mendapatkannya dengan cara yang halal. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang halal. Tetapi ketika harta itu sudah sampai di tangan kita, kita tidak tahu cara mengelolanya, maka bisa jadi sampai di perut anak istri kita ini menjadi tidak berkah. Karena kita tidak mensucikan harta kita dengan cara dizakati. Karena ada hak orang lain yang itu harus kita keluarkan. Janji Allah, orang yang mereka itu dipinjami oleh Allah, dipinjami uang lalu dia mau meminjamkan kembali kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara urusan-urusan tentang kebaikan, lalu ia pinjamkan, lalu ia mau berinfak, dia mau bersedekah. Sesungguhnya harta itulah yang kelak akan menjadi tabungan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatir ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu itu sesungguhnya memerlukan Allah karena kamu ini adalah fuqara dan Allah lah, dan dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari apapun itu, dan dialah yang maha terpuji. Yang butuh Allah itu adalah kita. Yang butuh anak yatim, yang butuh fakir miskin, yang butuh fisabilillah, yang butuh gharim, yang butuh mu'alaf, 8 asnaf itu bukanlah mereka, tetapi apa? Yang butuh adalah kita, karena melalui mereka lah harta kita ini sesungguhnya kita depositokan untuk hari akhir nanti. Maka inilah pentingnya lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga filantropi yang itu menyalurkan, mentasyarufkan harta kita. Kenapa kita tidak dibenarkan ketika memberi itu secara langsung? Karena dalam konsep Islam itu jangan sampai orang yang menerima dari kita itu merasa hutang budi kepada diri kita. Kalau misalnya saya itu sering sedekah kepada si fulan, maka bisa jadi si fulan itu seakan-akan punya hutang budi. Tetapi berbeda
ketika kita mengamanahkan harta kita melalui lembaga, entah itu Lazismu, Lazisnu, atau lembaga-lembaga yang lain yang terorganisir atau panitia masjid, tanpa menyebutkan nama kita, maka yang penerima manfaat atau mustahik ini adalah, oh ini adalah dari masjid. Kalau kita kok merasa, wah saya tidak puas kalau memberi dengan melalui lembaga, berarti kita memang tidak ikhlas. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai jam berapa Mas Ayib? 2 menit lagi. Yang ketiga, sebagai seorang hamba kita harus sadar bahwa hamba itu bodoh. Dan Allah lah yang menunjukkan. Tidaklah mungkin Allah itu mampu menjadikan diri kita itu faham kecuali raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi ya wa rasulah. Kita itu meminta kepada Allah, fahamkan ilmu. Maka mudah bagi Allah. Ada sebuah kisah seorang profesor yang dia itu dulunya adalah orang biasa. Tapi ketika jadi profesor, ketika dia ngisi, dia harus bandrol. Nek ngundang profesor ini harus 20 juta. Kalau enggak, saya enggak mau ngisi. Ya. Kalau sudah seperti itu, dia lupa bahwa ilmu yang ada dalam dirinya itu bukan semata-mata karena ikhtiarnya, tetapi ingat bahwa itu ada campur tangan Allah. Kalau ia sudah tidak mau bahwa siapa yang undang, kecuali memang itu adalah lembaga termanajemen. Kalau diundang ngaji, ada pengajian Isra Mi'raj, pengajian apa misalnya. Wah, manajemennya harus sekian. Padahal di situ dia butuh pencerahan dan tidak mampu. Karena tidak mampu lalu tidak jadi. Berarti ilmunya tidak berkah. Profesor itu kemana-mana dia dapat gaji atau dapat bayaran setiap kali ngisi 20 juta. Tapi mudah bagi Allah untuk menghilangkan uang 20 juta setiap dia kali ngisi itu. Profesor ini ketika selesai ngisi, keluar dari hotel, dia mau nyebrang, ditabrak mobil, dia koma dan akhirnya gagal otak. Mudah bagi Allah menghilangkan ilmu yang ia jual. Tetapi ilmu itu tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata hanya mencari urusan dunia, tapi harusnya ia tahu. Nek kon ngaji kudu ono bayarane. Nah, ini naudzubillah ini. Maka inilah ilmu yang tidak berkah. Kalaupun toh ada, itu hanya sekedar efek samping saja. Maka orang yang sadar bahwa dia seorang hamba, dia tidak akan sombong, dia tidak akan merasa dirinya paling karena dia sadar bahwa hamba itu bodoh. Siapa yang menunjukkan? Yang menunjukkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innahu kana zaluman jahulan. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Semoga kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah dengan ilmu yang kita miliki. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.